Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Syafi'i dengan NIM 2025 05040163, jurusan Elektromedis di Universitas Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tugas teknik digital sub JPMK 6 Finite State Machine VSM yang berjudul Sistem Alarm Monitoring Pasien berbasis VSM. Di tugas 6 ini yaitu analisis perancangan Finite State Machine VSM, state diagram, state tabel, dan evaluasi implementasi pada sistem digital. Tujuannya yaitu untuk menganalisa dan merancang VSM, menyusun state diagram dan state tabel, mengevaluasi dan implementasi VSM, menganalisis dan merancang VSM, mengidentifikasi state, input, dan output dari sistem alarm monitoring pasien secara tepat. Untuk menyusun state diagram dan state tabel, menyajikan hasil rancangan VSM secara visual dan tabular sesuai kondisi operasi sistem. Mengevaluasi implementasi VSM, menilai kesesuaian model MOR, MELI pada penerapan sistem digital di bidang elektromedis. Nah, di sini soal kasus sistem alarm monitoring pasien. Sebuah rumah sakit menerapkan sistem monitoring pasien otomatis, memantau parameter vital seperti detak jantung, saturasi oksigen, dan tekanan darah secara berkelanjutan. Sistem ini harus mampu bereaksi terhadap perubahan kondisi pasien secara bertahap, mulai dari kondisi normal hingga kondisi darurat, yang memerlukan tindakan segera dari tenaga medis. Di sini ada 4 kondisi operasi sistem. Yang pertama itu standby. Standby aktif, belum melakukan monitoring. Monitoring membaca data sensor secara normal. Kemudian warning parameter mendekati batas normal. Alarm, parameter melewati batas aman atau alarm bunyi. Nah, kemudian untuk standby dan monitoring, jadi warning dan alarm ya ini S0, S1, S2, dan S3. 4 kondisi operasi standby diidentifikasikan sebagai S1, S2, S3, dan S4. Sistem aktif tetapi belum melakukan monitoring terhadap pasien. Monitoring, sistem membaca data sensor pasien secara normal dan berkelanjutan. S3 yaitu warning, sistem mendeteksi parameter pasien mendekati batas normal. S4 alarm, sistem mendeteksi parameter melewati batas aman, alarm berbunyi. Identifikasi input dan output, sinyal masukan dan keluaran sistem. Input, sinyal on saat tombol di start oleh tenaga medis, ya. Kemudian tombol off mematikan sistem dari state manapun. Pada normal, parameter pasien berada dalam rentang aman. Near limit, parameter mendekati ambang batas abnormal. Exit limit, parameter melewati ambang batas aman. Reset, tombol acknowledge ditekan oleh perawat. Output bergantung pada state model MOR. State standby, output aktual, indikator biru menyala, sensor dan buzzer aktif. Monitoring, indikator hijau, sensor aktif, tampilan data real time. Warning, indikator kuning berkedip, buzzer intermittent pelan, indikator merah, buzzer continue, notifikasi ke pos perawat. Catatan. Karena itu hanya bergantung pada state saat ini, bukan pada kombinasi input, sistem ini secara alami mengarah pada model MOR VSM. Dibahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Diagram VSM MOR. Jadi di diagram state VSM MOR ini, yaitu di standby indikator biru, kemudian perawat menekan on, di monitoring warna indikator hijau, kemudian near limit, warning indikator kuning, X limit, alarm indikator merah. Dan ini adalah normal kembali reset atau normal. State tabel transisi state, persen state, standby, on. Next step monitoring, Z1 biru. Standby off, tidak ada input, standby Z1 biru. Monitoring
Near limit warning Z2 hijau, monitoring normal, monitoring Z2 hijau. Pokok warna monitoring ini adalah hijau. Kemudian untuk warning ini dilambangkan menjadi warna kuning, diindikasikan warna kuning. Yaitu warning ini X limit, normal, off. Kemudian alarm warna merah. Jadi alarm ini ada reset and normal, belum direset, masih normal dan off, standby. Konsep dasar perbandingan VSM More dan Meili. More VSM, output ditentukan hanya oleh state saat ini. Output F state, perubahan output terjadi bersamaan dengan perubahan state di clock berikutnya. Cenderung lebih stabil dan mudah dianalisis. Butuh jumlah state yang lebih banyak untuk kasus tertentu. Meili VSM, output ditentukan oleh state saat ini dan input. Output F state input, output dapat berubah langsung saat input berubah, lebih cepat bereaksi. Berpotensi lebih ringkas, state lebih sedikit, lebih rawan terhadap glitch bila tidak disinkronkan dengan baik. Analisis dan pemilihan model. Mengapa sistem ini menggunakan model More? Pada sistem alarm ini, setiap kondisi standby, monitoring, warning, alarm memiliki output yang tetap selama sistem berada pada state tersebut. Bukan bereaksi sekitar pada input sesaat. Karakter di sini sesuai dengan definisi model More VSM. Output stabil dan konsisten. Indikator biru, hijau, kuning, merah harus tetap menyala stabil selama kondisi berlangsung. Bukan hanya berkedip saat mengikuti input. Penting untuk keterbacaan tenaga medis. Sinkronisasi lebih sederhana. Model More mengurangi resiko glitch atau output sesaat yang tidak diinginkan karena output berubah bersama dengan transisi state pada clock berikutnya. Keamanan pasien, output yang hanya bergantung pada state membuat perilaku sistem lebih mudah diverifikasi dan diuji. Krusial pada perangkat elektronik yang berdampak langsung pada keselamatan pasien. Kemudian verifikasi dan sertifikasi. Perilaku deterministik berbasis state memudahkan proses validasi terhadap standar keselamatan alat medis. Alur kerja sistem digital berbasis VSM. Yang pertama yaitu inisialisasi, yaitu sistem dinyalakan oleh berada pada state standby, sensor belum aktif membaca data pasien. Jadi inisialisasi pada saat tenaga medis menghidupkannya yaitu di-on-kan. Kemudian mulai memonitoring. Setelah tombol on ditekan, sistem berpindah ke monitoring dan mulai membaca data sensor secara berkelanjutan. Kemudian deteksi anomali dini. Jika parameter mendekati ambang batas, sistem berpindah ke warning dan memberi peringatan visual atau audio ringan seperti buzzer tadi dan nyala lampu. Kondisi darurat. Jika parameter melewati batas aman, sistem berpindah ke alarm keras bunyi dan notifikasi dikirim ke pos perawat. Untuk kondisi darurat ini bisa menggunakan nirkabel atau bisa menggunakan IoT. Penanganan dan reset. Setelah tenaga medis menangani pasien dan parameter kembali normal, sistem dapat direset kembali ke monitoring. Aplikasi pada elektromedis. Hubungan konsep VSM dengan perangkat elektromedis yaitu VSM memberikan kerangka berpikir yang deterministik. Setiap kondisi alat medis, misalnya pasien monitor, ventilator, infus pump, terdefinisi jelas beserta transisinya. Mengurangi ambiguitas perilaku sistem. Permodelan state yang eksplisit mempermudah proses verifikasi dan uji klinis sejalan dengan tuntutan standar keselamatan perangkat medis seperti keluarga standar IEC 60061 dan siklus hidup software IEC 62304. Transisi yang tegas antar kondisi, standby, yaitu monitoring, warning, dan alarm, meniru cara kerja eskalasi klinis nyata, sehingga alat dapat dipercaya dalam mendukung pengambilan keputusan tenaga medis. VSM memudahkan penambahan fitur keselamatan, file save. Misalnya memastikan alat selalu kembali ke standby saat dimatikan dari kondisi apapun.
Kesimpulannya, ringkasan hasil analisis, sistem alarm monitoring pasien berhasil dimodelkan dengan 4 step: standby, monitoring, waring, dan alarm. 6 sinyal input dan output yang bergantung pada state. State diagram, state tabel menggambarkan transisi yang sistematis, termasuk jalur ekskalasi menuju alarm dan jalur pemulihan kembali ke monitoring standby. Model Moore dipilih karena output yang stabil dan berbasis state lebih sesuai dengan kebutuhan, keandalan, dan keselamatan perangkat elektris. Pendekatan VSM ini dapat diterapkan pada perangkat medis nyata untuk memastikan perilaku sistem yang jelas, teruji, dan aman bagi pasien. Terima kasih, demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.